Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bapak-bapak. Siap. Wah, namanya semangat di bapak. Masih. Sebelum perkenalkan, saya Ridya Ahmad Novianto, salah satu mahasiswa Akademi Perikanan Jakarta. Nah, maksud dari kedatangan saya ini adalah ingin memberikan paparan materi yang berupa tentang budidaya ikan menggunakan sistem bioflok. Sebelumnya saya ingin bertanya pada bapak-bapak, apakah bapak-bapak pernah mendengar atau mengetahui tentang budidaya ikan menggunakan sistem bioflok sendiri? Atau sudah mengetahui atau pernah mendengar? Belum sama lunas. Oh, belum bisa mendengar. Pernah mendengar, Mas? Pernah mendengar, ya. Oke. Jadi pada kesempatan kali ini, karena bapak-bapak sudah pernah mendengar terkait sistem bioflok sendiri, saya akan sedikit memberikan paparan materi tentang bagaimana cara kerja sistem bioflok sehingga nanti tujuannya bapak-bapak bisa menerapkan sistem ini di podakan yang ada di daerah Wonosobo. Next. Oke. Jadi sebelum saya memasuki materi tentang bioflok, ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari budidaya ikan secara teori. Nah, jadi budidaya ikan adalah salah satu upaya membesarkan ikan dari ukuran kecil atau benih menjadi ukuran yang siap dikonsumsi. Biasanya untuk nilai itu ukuran 3 sampai 6 per kilo. Untuk lele itu siap konsumsinya ada di ukuran 6 hingga 7 per kilo. Nah, di sini ada beberapa jenis wadah bapak. Yang pertama ada kolam tanah atau terpal, yang kedua ada sawah dan juga tambak, yang ketiga ada keramba jaring apung yang ada di lautan biasanya. Yang terakhir ada bulat dan sistem bioflok. Sedangkan ada beberapa sistem budidaya ini. Yang pertama ada ekstensif, di mana sistem ini sangat rasional. Kita menerapkan pada badan rendah dan itu minimal. Apa maksudnya? Jadi kita memberikan atau menempatkan benih di kolam kita itu dalam jumlah sedikit sehingga resisten terhadapnya sedikit. Kemudian ada semi intensif di pada sedang menggunakan probiotik. Nah, maksud dari pernyataan ini adalah jumlah ikan yang kita terdapat di suatu kolam itu jumlahnya itu tidak maksimal, hanya sebagian dari volume kolam dan juga menggunakan probiotik. Nah, dan yang terakhir yaitu intensif. Nah, apa sih itu intensif? Yaitu pada tertinggi dan juga berbasis teknologi. Nah, gimana ketika kita menerapkan sistem intensif ini, kita memberikan atau menaruh ikan yang di kolam itu dalam jumlah yang sangat besar dan juga menggunakan teknologi seperti aerasi, aerator dan juga ada pompa begitu. Next. Nah, selanjutnya ada membandingkan sistem intensifikasi. Nah, di sini ada bantuan sarana bioflok. Nah, di sini ketika kita menggunakan sistem bioflok sendiri, kita itu melakukan upaya barang tinggi, di mana untuk lele sendiri itu bisa mencapai lebih dari 300 ekor per meter kubik. Untuk nila itu ada 100 ekor per meter kubik. Dan untuk pakan yang digunakan itu berbasis tinggi, yaitu sekitar 35% ke atas. Dan untuk menerapkan sistem intensifikasi tinggi ini memerlukan modal yang cukup besar dan juga teknologi yang canggih. Nah, sedangkan yang kedua ada intensifikasi sedang, di mana ini sangat direkomendasikan. Di mana di sini kan kita akan membandingkan sistem intensifikasi bapak-bapak. Di mana jika kita menerapkan sistem budidaya secara intensifikasi tinggi, kita memberikan jumlah ikan yang ada di kolam itu dalam pada besar yang sangat tinggi, di mana dalamnya ada ikan lele. Ketika ikan lele itu bisa mencapai lebih dari 300 ekor per meter kubik. Nah, sedangkan nila itu bisa melebihi 100 ekor per meter kubik. Nah, ketika kita menggunakan sistem intensifikasi tinggi, kita perlu menggunakan pakan dengan protein minimal yaitu lebih dari 35%. Nah, dan untuk sistem intensifikasi tinggi ini kita cukup memerlukan modal yang tinggi dan juga menggunakan teknologi yang canggih. Nah, selanjutnya ada intensifikasi sedang, di mana ini sangat direkomendasikan, di mana kita menyebar benih itu sedang, tidak memiliki kapasitas. Nah, di mana itu sangat meminimalisirkan resiko kematian yang ada di kolam budidaya. Untuk jumlah ikannya sendiri yaitu sekitar
ikan lele itu 250 ekor per meter kubik, ikan nila itu ada 100 ekor per meter kubik. Dan ketika kita menggunakan sistem intensitas baik ini, kita menggunakan probiotik. Nah, apakah di sini bapak-bapak ada yang mengetahui fungsi dari probiotik itu sendiri? Belum. Nah, jadi fungsi dari probiotik ini adalah untuk sebagai penambah atau kasih. Nah, apakah di sini bapak ada yang tahu fungsi dari probiotik? Belum. Nah, di sini saya memiliki contoh bapak, yaitu probiotik dari produk PM4. Nah, di mana fungsi dari produk ini adalah mengaktifkan mikroorganisme yang ada di perairan. Nah, di mana fungsi mikroorganisme itu yaitu untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan juga meningkatkan pertumbuhan dari ikan sendiri. Oke, selanjutnya di sini kita akan mengenal apa itu yang dimaksud dengan sistem bioflok. Nah, yang pertama, bioflok itu sendiri adalah salah satu pemanfaatan bakteri baik, di mana sistem bioflok ini memanfaatkan mikroorganisme mengumpulkan bakteri baik untuk mengolah sisa pakan dan juga kotoran ikan secara biologis di dalam air budidaya, di mana kotoran atau sisa pakan itu nanti bisa menjadi pakan alami untuk ikan yang dibudidayakan. Yang kedua yaitu pembentukan flok. Nah, bakteri mengubah limbah bakteri mengubah limbah nitrogen menjadi gumpalan kecil atau yang dimaksud dengan flok yang kaya protein dan dapat dibentuk kembali oleh ikan sebagai sumber nutrisi dan juga tambahan ikan. Nah, apa sih manfaat dari sistem bioflok itu sendiri? Nah, itu air tetap stabil dan juga sehat. Nah, selain itu, pakan yang digunakan untuk budidaya dengan sistem bioflok ini sendiri bisa hemat hingga 20 sampai 30%, dengan kepadatan ikan bisa lebih tinggi dibandingkan sistem budidaya konvensional tanpa bioflok. Di sini ada gambar-gambarnya. Nah, selanjutnya bagaimana sih kerja dari sistem bioflok itu sendiri? Yang pertama yaitu ada ketika kita memberikan pakan, ikan mengkonsumsi nutrisi dari pakan itu sendiri hanya 20 sampai 30%. Yang lainnya sekitar 70% itu menjadi kotoran atau tidak dimakan atau tidak diserna tubuh. Nah, yang kedua yaitu limbah tertumbuh, di mana 70% yang tidak dikonsumsi oleh ikan itu akan menjadi kotoran ikan, sisa pakan dan sisa metabolisme yang terbuang ke dalam air. Nah, selanjutnya di sini bapak memiliki dua pilihan. Yang pertama yaitu dibiarkan tidak dikelola dengan baik limbahnya, yang menyebabkan amoniak menjadi tinggi. Nah, ketika amoniak tinggi, apa yang akan terjadi oleh ikan? Apakah bapak tahu? Biasanya apa? Mati, betul. Apalagi bapak? Stres. Nah, betul sekali. Nah, ketika kita tidak mengolah limbah atau amoniak itu secara bijak, itu dapat menyebabkan kerugian ketika kita melakukan budidaya ikan. Nah, jadi di sini sistem bioflok itu menjawab dari permasalahan itu, di mana ketika limbah tertumpuk yang ada di kolam itu, ketika kita menggunakan sistem bioflok ini akan diolah oleh bakteri baik yang ada di dalam PM4 ini, Nah, jadi fungsi dari bioflok itu sendiri yang pertama yaitu menurunkan amoniak, yang kedua mengubah limbah menjadi pakan tambahan, yang ketiga mengurangi bau air, dan yang terakhir yaitu memperbaiki kualitas air. Nah, di sini ada beberapa metode untuk kita mempersiapkan sebelum kita masuk ke dalam sistem bioflok sendiri. Yang pertama yaitu persiapan kualitas air sebelum penebaran. Yang pertama, minimal dari persiapan air sudah diisi di dalam kolam, sehingga air yang kita gunakan untuk budidaya itu sendiri sudah steril dari bakteri atau penyakit yang ada di dalam kolam. Nah, yang kedua yaitu cek kondisi air. Pastikan air tidak bau menyengat ketika kita sudah menambahkan. Nah, tidak terbusa berlebihan dan berwarna jernih hingga sedikit kehijauan. Nah, di sini yang bertanya, kalau
air hijau itu tanda-tandanya itu baik atau buruk kalau di dalam budidaya? Baik, Baik. Ada yang tahu kenapa baik? karena banyak fitoplankton. Betul sekali. Nah, jadi ketika kita mulai budidaya dan ada tanda-tanda ketika kita mempersiapkan kolam air itu ada berwarna hijau, itu adalah tanda-tanda kolam itu sudah muncul fitoplankton. Nah, dimana ketika muncul fitoplankton dan kita memberikan atau perbaratan benih itu dapat memberikan nutrisi bagi ikan sebelum kita memberikan pakan utama itu pelet. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penerapan pembuatan vlog, di mana ada perhitungan praktis bahwa ketika kita menggunakan probiotik dan sebagainya. Nah, di sini ada perhitungan praktisnya, yaitu ketika kita menggunakan bak itu dengan tinggi air 40 cm. Nah, untuk volume airnya itu ada 5 ton air atau sekitar 5 liter, dan menambahkan garam sebanyak 2 kg per 5 ton itu bisa mencapai 300 sampai 500 gram per meter kubik. Dan menambahkan probiotik E4 seperti ini itu 500 ml per 5 ton atau 5 liter air. Nah, selanjutnya menambahkan molase sekitar 250 ml per 5 ton. Apa di sini ada yang tahu fungsi dari molase? Nah, fungsi dari molase ini sebagai nutrisi bagi mikroorganisme yang ada di dalam kolam. Nah, jadi ketika kita menerapkan sistem itu sendiri, kita kan menambahkan E4 ini. Nah, yang di dalam sini itu sudah ada mikroorganisme. Nah, ketika dalam tahapan awal tidak ada nutrisi untuk mikroorganisme itu sendiri, pastinya akan terjadi kematian juga untuk mikroorganisme karena tidak ada nutrisi yang masuk ke dalam mikroorganisme tersebut. Oke. Nah, selanjutnya ada perbedaan benih, itu ada milik yang sudah dari next. Nah, selanjutnya ada hal penting ketika kita menggunakan atau menerapkan sistem bioflok, di mana yang pertama kita melakukan manajemen aerasi, di mana untuk itulah itu blower harus hidup selama 24 jam. Mungkin kedengarannya cukup digoros listrik karena hidup selama 24 jam. Dan untuk ikan lele sendiri, blower dapat dihidupkan atau dimatikan sesuai kebutuhan. Jika dihidupkan jangan terlalu kuat alirannya, karena lele tidak menyukai air panas deras. Nah, selanjutnya ada pengamatan setelah 7 hari pasca penebaran probiotik, di mana ini adalah periode kritis, yaitu kita mengamati perkembangan ini secara teliti setiap hari dan menghitung jumlah kematian apabila ada, dan juga kita mengecek apakah vlog yang kita buat itu terjadi atau jadi. Nah, karena ketika vlog yang kita buat itu tidak jadi, itu akan menjadi hal buruk juga teman-teman ketika kita membudidayakan ikan. Dan yang terakhir yaitu penambahan ketinggian air. Nah, setiap minggu ketika kita sudah menerapkan sistem ini, kita menambahkan ketinggian air sekitar 5 sampai 10 cm per minggu. Selanjutnya ada tahapan aplikasi bioflok. Nah, waktu aplikasi bioflok dilakukan setelah 5 sampai 7 hari setelah penebaran, karena benih perlu adaptasi terhadap lingkungan. Nah, selanjutnya ketika kita sudah menerapkan sistem bioflok ini, kita harus melakukan pengecekan pH air dan juga maksimalkan ketika kita mengecek itu di angka 7 sampai 8. Jadi kita ada beberapa penerapan. Yang pertama ada bahan biologis aplikasi. Yang pertama ada gram 1 kg per meter kubik. Yang kedua ada probiotik atau biasanya namanya itu Bacillus SP, yaitu 50 gram per meter. Dan ada kapur dolomit itu sebanyak 40 sampai 50 gram per meter kubik. Dan yang terakhir ada molase, itu ada 50 ml per meter kubik. Next. Dan yang terakhir yaitu pengolahan pakan. Nah, dimana ketika tahap ini kita perlu memberikan pakan yang lumayan besar, yaitu sekitar 10% dari bobot ikan per hari. Dan ketika nanti sudah mulai besar, itu bisa kita kurangi, yaitu sekitar 3 sampai 5% per hari. Next. Nah, tapi bahwa ketika kita menerapkan sistem bioflok ini ada beberapa masalah yang sering kita temui. Yang pertama yaitu aerasi mati atau mati lampu. Nah, itu adalah salah satu kondisi darurat karena ketika kita tidak cepat-cepat menunjukkan arus listrik yang ada, ketika kita
tentunya menggunakan sistem default ini perlu namanya listrik untuk menunjukkan reaksi. Nah, ketika kita tidak secara cepat menangani hal tersebut, itu bisa menyebabkan kematian pada ikan. Yang kedua, ada solusinya teman-teman. Yang pertama ada genset. Kita memberikan bantuan genset ketika listrik mati. Yang kedua yaitu ada mengurangi air plus menggunakan aerator baterai. Dan yang ketiga kita membuat gerakan air sehingga vlog yang ada di dalam kolam itu dapat bekerja. Karena ketika tidak ada pergerakan dalam air itu sendiri, vlog dapat mati teman-teman. Dan itu menyebabkan kematian juga pada ikan karena kekurangan oksigen. Next. Dan terakhir ada kunci sukses gede vlog. Yang pertama, santai juga sabar. Ketika kita menghadapi masalah tadi tentang kematian listrik, ketika kita mengalami masalah tadi ada kematian listrik, nah kita jangan panik. Ya. Solusinya ada santai juga sabar. Jangan panik saat menghadapi masalah. Budayakan dalam proses belajar menentukan kesadaran dan ketenangan dan mengambil keputusan. Dan yang kedua yaitu tekun dan konsisten, di mana rutinitas harian adalah fungsi pemberian makan yang tepat, seperti rutinitas harian adalah fungsi seperti pemberian makan tepat, monitoring kualitas air, 3 aplikasi probiotik rutin akan menghasilkan panen optimal. Dan yang terakhir ada mau bertanya. Nah, ketika kita menerapkan seperti itu dan kita ada pemula, jangan ragu untuk bertanya pada seluruh perikanan atau sama budidaya itu, karena kunci sukses adalah jangan gengsi dan juga mau bertanya untuk mencapai kesuksesan yang kita inginkan. Ingat selalu, setiap pembudidaya sukses pernah mengalami kegagalan. Yang membedakan adalah mereka tidak menyerah dan terus belajar dan memperbaiki kegagalan. Oke. Mungkin sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan bahwa sedikit tentang penerapan sistem biolog yang ada saat ini yang digunakan. Mungkin setelah pemaparan materi yang saya berikan itu dapat diterapkan di kebijakan yang ada di daerah Kulon Progo. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa poster untuk tata cara budidayakan menggunakan sistem biolog. Mungkin itu saja bapak-bapak yang materi yang dapat